Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap, ada BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Dengan rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya untuk BBCA ada di 10.100, resisten hingga ke 10.500 rupiah per sahamnya. Kemudian dari consumer ada Unilever, sell on rebound, supportnya di 2170, resisten hingga ke 2.330 rupiah per saham. Konstruksi ada Wika, supportnya di 352, resisten hingga ke 396, range-nya tidak terlalu lebar. Rekomendasinya adalah buy on breakout. Kemudian dari pertambangan batubara masih ada Indi, buy on weakness 1610 hingga 1900. BBCA, Unilever, Wika, dan Indi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rio Rizaldi yang merupakan founder Galeri Saham. Pak Rio, BBC apa? Anda rekomendasikan buy on weakness. Sebenarnya tadi pun juga sempat kita ulas Pak Rio. Tapi sebelum mengulas dari sisi teknikal BBCA atau mereview mungkin, karena tadi juga sempat kita ulas, secara keseluruhan bagaimana Anda melihat prospek dari kinerja di kuartal ketiga di 2024 yang mungkin sebentar lagi juga akan rilis, Pak? Apakah masih akan on the track atau kembali terjadi perlambatan, Pak Rio? Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan dari manajemen BBCA dan track record historis ya, pada dasarnya kita bisa melihat bahwa kinerja mendatang itu harusnya akan inline dengan ekspektasi pasar sih Pak, kurang lebih seperti itu. Dan memang terlihat dari harganya memang sangat bagus ya, beda sama misalnya kayak BRI gitu ya, masih lebih banyak koreksi, kurang lebih gitu Pak. Baik, buy on weakness di level berapa Pak Rio? Singkat saja. Ya, buy on weakness-nya di level 10.100, itu jadi level ideal untuk rebound, dan resisten sell on strength di 10.500 Pak David. Target sampai dengan akhir tahun peluang BBCA akan kemana Pak Rio? Pada dasarnya kalau untuk akhir tahun masih bisa lebih tinggi dari sekarang ya. Mungkin kita bisa expect di kisaran 11.400 masih memungkinkan Pak David. Baik, ketika BBCA koreksi ke 9.000-an, riba bonus atau merupakan momentum juga, Pak Rio? Kalau 9.000-an, misalnya 9.800 itu buy on weakness, Pak. Oke. Sampil yang pertama, kita beralih ke sampil yang kedua, ada Unilever ini. Rekomendasinya adalah sell on rebound ini. Pak Rio, Unilever juga cukup menyita perhatian di beberapa hari terakhir, Pak. Tadi juga sempat kita singgung sedikit. Unilever ini sudah menyentuh ke level terendahnya dalam 10 tahun terakhir, Pak Rio. Tapi para investor dari beberapa catatan yang ada justru ramai-ramai masuk ini di beberapa perdagangan terakhir. Apakah ini memanfaatkan momentum koreksi dalam dari Unilever? Ya, jadi selama Unilever belum ada kinerja yang benar-benar solid kenaikannya dibandingkan kuartal-kuartal atau tahun-tahun sebelumnya, pada dasarnya harga sahamnya masih akan cenderung tertekan, Pak. Jadi kalau ada inflow masuk pembelian dari fund manager, mungkin itu lebih ke momentum semata. Karena memang kondisi Unilever ini agak challenging ya. Sama seperti kalau teman-teman ngelihat merek kopi besar yang ada di Indonesia ini kan lagi tergerus dengan yang lebih kecil, yang lebih ekonomis, dan ini juga menjadi kisah yang 11-12 dengan Unilever juga, kurang lebih sih gitu Pak yang terjadi Pak. Baik, kenapa direkomendasikan sell on rebound Pak Rio? Karena memang secara tren saham ini bisa dibilang jangka pendek menengah panjang memang downtrend Pak, dan setelah saham ini gagal bertahan di level 2.400 itu support yang cukup kuat. Jadi pada dasarnya memang 2.400 ini memang akan menjadi level resisten untuk setiap rebound yang ada terjadi di Unilever. Jadi daripada kita masih simpan, setelah beli disimpan agak lama karena merasa terlalu murah, mendingan kita lakukan momentum trading semata. Jadi lebih ke sell on strength kurang lebih Pak. Resisten di 2.330, dan kalau bicara support saat ini sekarang lagi di support sih 2.170 Pak.
Level terendah sepertinya nih Pak Rio. Level terendah. Oke, 2170 melemah di 0,91%. Saham pilihan kedua dari konsumer ada Unilever pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan ketiga Pak Rio. Dari konstruksi BUMN ada Wika, buy on breakout ini. Analisis Anda untuk Wika, buy on breakout di level berapa? Ya, jadi kalau Wika ini pada dasarnya koreksi yang terjadi sejak level 480 sekarang turun ke level 370-an. Ini sudah cukup dalam dan dia tertahan level support yang cukup kuat. Level support itu di level 350 bahkan sampai 370. Nah, level breakout yang perlu dipantau adalah 396. Jadi kalau saham ini bisa breakout ke 396, setidaknya dia punya ruang kenaikan ke 480, which is itu previous high-nya. Jadi pantau level breakout 396 dan level stop loss secara teknikal adalah jika sahamnya turun ke bawah level support 352 pada Fed. Baik, peluang ke 400-an masih terbuka cukup lebar tidak Pak Rio? Di 309 di berapa Pak? Sorry Pak. Di 400-an kembali untuk Wika. Pada dasarnya kalau dia bisa breakout 396 itu sangat terbuka ruang ke 480 Pak. Oke, penutupan hari ini di 370 melemah di 2,12%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari pertambangan batubara ada Indi, buy on weakness ini 1610 resisten hingga ke 1900. Analisis Anda untuk Indi. Tapi sebelumnya Pak Rio, bagaimana Anda melihat langkah antisipasi yang dilakukan oleh emiten-emiten pertambangan batubara? Banyak yang melakukan diversifikasi, ekspansi ketika harga batubara yang memang prospek kedepannya cukup diragukan Pak, dan posisi penurunan harga masih terus berlanjut sampai sejauh ini. Ya, memang itu mau nggak mau memang harus dilakukan, karena kalau misalnya memang harganya jelek atau misalnya green energy itu semakin digalakkan, artinya kan orang akan semakin menjauhi batubara. Mau nggak mau memang itu yang harus dilakukan oleh mereka, dan investor berekspektasi cukup tinggi lah dengan what next dari emiten-emiten ini Pak. Dan kembali ke Indi, pada dasarnya kenaikan Indi itu sebenarnya dalam 2-3 hari terakhir itu kenaikan yang menutup gap ya Pak ya. Gap itu kebentuk di level kurang lebih di level 1710 sampai 1750 itu di bulan Oktober tahun 2023, udah cukup lama, udah setahun yang lalu, itu udah ketutup gapnya. Jadi biasanya kalau gap ketutup biasanya akan ada konsolidasi dulu, dan berhubung Indi kenaikan 2 minggu terakhir ini menembus resisten cukup kuat, resisten di level 1600 sampai 1580, pada dasarnya kemungkinan besar akan diuji dulu sebagai level support. Jadi that's why Indi level support ada di level 1610 untuk area buying weakness, dan level resisten terdekat itu ada di level nanti di level 1900 Pak. Baik, sementara posisi penutupan perdagangan hari ini Indi di 1695 menguat di 0,89%. Memasuki kuartal keempat nantinya, seberapa optimis Anda untuk permintaan dan posisi harga dari batubara, kemudian juga kisi-kisi pembayaran dividen interim untuk emiten-emiten pertambangan batubara juga sudah mengeluarkan beberapa sinyal nih Pak dari manajemen masing-masing. Ya, pada dasarnya dengan adanya kebijakan pemerintah yang baru untuk industri batubara dan dengan istilahnya harga minyak yang mungkin harga minyak dan batubara yang stay di level yang setidaknya sama dengan level sekarang, pada dasarnya itu akan menjadi sentimen yang positif dan bisa menarik minat para investor untuk masuk ke saham-saham emiten batubara itu sendiri Pak. Memang untuk kinerja kita akan melihat nextnya akan seperti apa, mungkin butuh beberapa kuartal biar benar-benar kelihatan, tapi pada dasarnya dengan sentimen yang ada, money flow biasanya bergerak lebih cepat daripada kinerja emiten, dan kita bisa melihat bahwa akhir tahun harusnya akan positif Pak. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBCA, Unilever, Wika, kemudian Indi. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita ke Berau Pak. Kalimantan Timur, Bapak Wasis Budi Utomo menanyakan BBRI sudah ambil nyangkut cukup jauh di 5.050, Pak Rio, ditahan dulu atau dijual support dan resistennya, atau ini tergantung Pak kepada tujuan investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, atau ada peluang untuk averaging down untuk BBRI atau di hold saja?
Ya, pada dasarnya BRI tidak ada salah untuk simpan jangka panjang. Tapi kalau lihat teknikal sekarang memang turun lumayan, agak jelek dibanding yang lain. Tapi coba perhatikan ada gap. Gap itu di level 4840 kebentuk di bulan Agustus, itu bisa menjadi level support BBRI. Udah deket sih ya. Dan ini bisa jadi level untuk melakukan buying weakness atau average down dengan area resisten saat ini ada di level 5200, Pak. Baik, target sampai dengan akhir tahun berapa, Pak? Kalau akhir tahun dengan kondisi yang ada 5.600 mungkin masih favorable, Pak. Oke, artinya tidak perlu averaging down, di hold saja kalau memang untuk jangka menengah dan jangka panjang akan membukukan profit nantinya. Baik, kemudian Bapak John dari Jakarta, untuk Gotoh Pak, tembus support 60, bisa buy di harga berapa? Kalau untuk melakukan pembelian, tunggu lebih rendah, itu kisaran 55 ada level support kuat, itu bisa menjadi level untuk buying weakness, dan untuk resisten ada resisten cukup kuat, yaitu di level 62. Jadi 55 support, 62 itu resisten, Pak. Oke, selanjutnya ada Raihan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah berpartisipasi, menanyakan saham Campina, Pak. CAMP, ingin melihat seperti apa analisisnya? Ya, untuk CMP memang udah konstan turun terus ya dari 390 sampai ke 290. Kalau mau beli bisa pantau di level 280. Tapi kalau tidak mampu bertahan di atas 280 lebih baik segera dihindari gitu, Pak. Oke, penutupan hari ini di 298, melemah di 0,67%. Teknikal pergerakannya cukup turbulensi, Pak. Sempat melemah ke 226, kemudian naik tinggi kembali, dan sekarang juga di 298-an untuk Campina. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana prospek Java hingga akhir Oktober ini? Nyangkut di 1610, Pak. Ada Sigma dari Jakarta. Silakan, Pak Rio. Nah, Java ini sebenarnya ada support kuat yang sudah ditembus. Itu support kisaran 1450 sampai 1470. Itu udah di bawahnya ya. Jadi silakan pantau level support minornya di 1415. Jadi kalau Java itu turun ke bawah 1415, saham ini cenderung akan masuk dalam fase downtrend jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi lebih baik pasang stop loss ketat di sana, Pak. Oke, nyangkut di 1610, stop loss diulangi kembali, Pak, dia berapa tadi? Stop lossnya jadi kalau tembus 1415, lebih baik tidak punya Java. Oke, ada Sigma di Jakarta 1610. Level stop loss tadi sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Aryo, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan minggu depan, maksud kami. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf. Dan Pak Aryo, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, kan urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.